dalam duka kami. Hanya oleh firman-Mu kami dikuatkan dan diteguhkan. Sebab layakan hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan firman-Mu. Dan itulah sahabat. Misalnya, ia takut, ia saleh, ia sangat jujur Ayub mengalami kemalangan itu karena dosanya terhadap atau kehadiran Tuhanlah yang menopang seluruh keluarga berduka, menopang seluruh keluarga. Mantap. Yang lahat, tetap arahkan hati kepada Tuhan, karena Tuhan sang pemilik memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Saat ini saya akan bacakan riwayat hidup dari ibu, saudara, dan istri terkasih Maeski Suba SE. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 23 Maret 1969. Anak kelima dari 9 bersaudara. Nama ayah Paulus Suba almarhum. Nama ibu Yohana Bungkang almarhumah. Nama suami Julius Patiung. Pekerjaan wirausaha. Riwayat pendidikan tamat dari SD Matuangin 1 Ujung Pandang tahun 1989. Tamat dari SMP Armet Ujung Pandang tahun 1984. Tamat dari SMA Brata Yuda Ujung Pandang tahun 1987. Tamat dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Setia Bungaya tahun 1992. Demikian daftar hidup beliau. Selamat siang, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, ucapkan terima kasih kepada perwakilan keluarga yang sudah berkenan membacakan riwayat hidup dari almarhumah Ibu Maeski Suba. Kita bersama-sama akan mendengarkan ungkapan bela sungkawa yang mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Immanuel Kendari. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rantau Siregar MTO. Kepada Bapak Pendeta dengan penuh kasih disilahkan. Selamat siang dan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami kasihi dan hormati, segenap keluarga besar Bapak Julius Patiung, keluarga besar Bapak Untung Ratu, juga keluarga besar dari kedua belah pihak, segenap keluarga, bahkan kita semua yang boleh hadir di peletaran Julius. Mungkin sudah tidak akan ada lagi waktu, dan memang begitulah untuk bertemu. Bukan dia lagi, bukan almarhumah lagi yang datang menjumpai Bapak, bukan menjumpai saudara dan keluarga, bahkan kita semua jemaat. Tetapi percaya nanti ada waktunya kita yang akan menjumpai besar jemaat Immanuel Kendari dalam menyampaikan ungkapan bela sungkawa bagi segenap keluarga besar yang berduka. Yang terakhir kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Untung Ratu ST MSI. Pada Bapak dengan penuh kasih silakan. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta dari berbagai jemaat yang sempat hadir pada saat ini. Yang terhormat pengurus Kastor Kota Kendari beserta segenap anggota kerukunan keluarga,
persekutuan keluarga, kelompok arisan, lingkup pastor Kota Kendari yang sempat hadir, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Pertama-tama patut kita mengucap syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena berkat dan perkenannya jualah sehingga kita dapat dipertemukan pada hari ini walaupun dalam keadaan duka yang mendalam. Perkenankan saya mewakili keluarga Suba Patiung menyampaikan ungkapan hati keluarga dan sekaligus ucapan terima kasih. Kelebihan atau hiperbola. Saya teringat sebuah lagu yang populer tahun 1968 yang dinyanyikan oleh Denis Rousseau yang berjudul Rain and Tears Are the Same. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya seperti ini: hujan dan air mata adalah sama, diselingi dengan hujan gerimis serta lebat. Seakan alam turut memahami kondisi hati keluarga kami saat ini. Dalam bahasa Toraja, mohon maaf kalau saya salah mengucapkannya. Susikan tona syok langkan tumyangna manuk-manuk. Kurang lebih kalau saya artikan, seperti seekor anak ayam yang disambar seekor elang. Kejadiannya begitu cepat, kami masih berupaya, tetapi Tuhan berkehendak lain. Tapi inilah jalan yang terbaik yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan terus menguatkan kami melalui kehadiran dan kebersamaan saat ini, Bapak Ibu. Yang kedua, kepada BPM, Majelis, dan Jemaat Immanuel Kendari yang dapat mengatur pelayanan kedukaan di tempat ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Yang ketiga, pengurus Kastor Kota Kendari beserta segenap kerukunan persekutuan keluarga, dalam hal ini KKSD, Palawak, Sanggurisan, Malakiri, Bodepa, dan Sanggala yang juga turut sebeban dengan kami. Yang keempat, kepada pihak karyawan dan karyawati Rumah Sakit Batramas yang telah memberikan pelayanan yang baik pada saudari kekasih kami selama menjalani perawatan di rumah sakit. Yang kelima, kepada segenap tetangga yang turut membantu menyediakan tempat, bahkan dalam beberapa hari ini mungkin sempat terganggu kegiatan kesehariannya. Yang keenam, kepada semua pihak yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perhatian dan topangan Bapak Ibu sekalian. Kami hanya mampu menyampaikan ucapan terima kasih ini. Tuhanlah yang akan membalas budi baik Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih kami. Untuk saudari kekasih kami, Miske, kami hanya mampu mengucapkan terima kasih atas teladan yang kau berikan, yang mengambil sebagian peran ayah dan ketegaran ayah pada saat beliau meninggalkan kita, dengan turut membantu ekonomi keluarga melalui usaha-usaha kecil yang kau tekuni, dan bagaimana cara tetap menjalin kebersamaan dengan keluarga besar di kampung halaman. Dan juga engkau mengajarkan kami bagaimana melakoni peran ibu melalui ketulusan cinta kasih yang kau berikan kepada anak-anak kami, sehingga secara fisik memang mereka lahir dari kami, tapi secara batin keterikatan itu tidak akan mampu kami gantikan juga, karena kasih sayang tulus yang kau berikan kepada anak-anak kami. Engkau juga mengajarkan bagaimana memelihara kesetiaan hubungan bersama suami walaupun dalam jarak yang jauh. Kita tahu bersama, saudari kekasih kami tetap menetap di Kota Kendari, sedangkan suaminya mencari pekerjaan, melaksanakan pekerjaannya di Papua sana. Jarak dan waktu tidak bisa memisahkan cinta mereka.
Itulah bentuk kesetiaan hubungan yang Kau ajarkan kepada kami. Yang terakhir, saya sebagai adik melihat bagaimana Engkau mengajarkan cara menyelesaikan masalah dalam keluarga, dalam sikap diammu, dan dengan hanya sesekali tersenyum. Kita tahu bersama, jika ada masalah dalam keluarga, itu mungkin dapat diselesaikan dengan cara-cara, tapi dia tetap diam. Ya. Tetapi dengan tindakan diamnya itu dan senyumnya, justru itulah yang menyelesaikan masalah. Kita percaya dan meyakini bersama bahwa sehabis hujan ada pelangi, kasih Tuhan yang akan mengiringi langkah kehidupan kita. Seperti di saat awal saya katakan, begitu saudara kekasih kami miskin meninggalkan kita, saya perhatikan lagi memang dalam kondisi penting. Dan mudah-mudahan saat ini kita akan mendapat cuaca yang cerah. Ya. Alam juga turut merasakan apa yang kami rasakan. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat siang dan shalom. Terpujilah Allah kita yang oleh kasih dan kehadirannya senantiasa menopang, mengokohkan dan meneguhkan kita untuk melewati setiap peristiwa hidup yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Di tengah duka yang kita alami bersama dengan keluarga, saatnya bersama-sama kita akan memakamkan orang yang sungguh kita cintai dan kasihi melalui ibadah peneguhan, melalui ibadah pelepasan pada siang hari ini dengan panduan tata ibadah yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan untuk memulai ibadah ini, saya persilakan mari berdiri. Yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Itulah nats pembimbing kita saat ini. Silahkan duduk.
Benar Tuhan, dalam segala keadaan tetapi juga dalam duka kami, Engkaulah kekuatan dan pengharapan yang akan terus mengokohkan kami ini. Kami akan membaca firman-Mu sebab kami tahu hanya oleh firman-Mu kami dikuatkan dan diteguhkan. Sebab itu kami melalui firman yang akan kami baca bersama. Layakkan hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan firman-Mu. Dan saya mengajak kita mari mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan membaca bagian firman Tuhan yang mendasari ibadah pemakaman pada siang hari ini. Saya persiapkan dari kitab Perjanjian Lama Ayub pasal 19. Kita akan baca ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-29. Kita Perjanjian Lama Ayub pasal 19 ayat 25 hingga ayatnya ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Mari kita baca bersama firman ini ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanibariku merana karena rindu." Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, adalah setia Tuhan untuk kita lakukan dalam sepanjang jalan hidup kita. Saya memberi tema untuk menjadi perenungan kita dari Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27. Yesus penebus dan sahabat sejati. Yesus penebus dan sahabat sejati. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan awal bagi kita semua. Adakah di antara kita yang punya sahabat? Ada. Semua. Menurut kamus, bestie itu bahasa gaul dan diartikan sebagai sahabat, teman dekat, teman akrab. Jadi jangan asal bilang bestie. Bahwa kenal bestie padahal tidak akrab tuh. Hai bestie. Semua kita punya sahabat. Atau persahabatan seperti apa yang kita miliki dan yang kita bangun, bahkan yang menghubungkan kita dengan orang-orang sahabat, menaruh kasih setiap waktu. Dan ada yang bisa melanjutkan? Ya, menjadi saudara. Ia menaruh kasih setiap waktu. Bahkan ia menjadi seorang saudara dalam kesukaran, menjadi saudara. Inilah ukuran sahabat menurut Alkitab. Kasihnya tidak berhenti, tetapi ia juga mampu menjadi saudara dalam kesulitan. Motivasi bagi kita dalam menata hubungan dengan orang lain. Sebab perjalanan hidup tidak selamanya indah dan mudah. Perjalanan hidup tidak selamanya sesuai kesetiaan dan ketaatan kita sekalipun. Perjalanan kita
bisa berubah. Karena itu kita butuh lebih dari diri kita. Itulah sahabat. Misalnya, nah lihatlah Ayub dalam kondisi hidupnya yang digambarkan oleh Alkitab sebagai seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan. Pasal 1. Ternyata tidaklah otomatis menjadikannya pribadi yang kebal terhadap kesulitan, beban dan tantangan. Ia takut, ia saleh, ia sangat jujur. Tetapi dalam kondisi dan kejujuran, kesalehan dan ketaatannya itu tidaklah secara otomatis menjadikan ia pribadi yang kebal dan tidak lagi mengalami tantangan, kesulitan dan tekanan dalam hidup. Sebaliknya, dalam ketaatan itu satu sisi yang tidak bisa dihindari oleh Ayub adalah penderitaan dan kehilangan, yang tentu mencakup seluruh aspek hidupnya. Secara fisik ia menderita sakit, dikatakan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Secara fisik ia sakit, tetapi juga ia kehilangan bukan hanya hartanya, tapi anak-anaknya. Ia sakit, ia kehilangan harta, ia kehilangan anak-anaknya. Kalau merenungkan kitab Ayub, saya selalu berkata, satu saja duka cita, ya, seperti yang diungkapkan oleh keluarga tadi, menjadi sebuah pengalaman berat yang kita alami dan hadapi. Bagaimana ketika dalam kehilangan itu, fisik kita pun, bahkan yang kita punyai segalanya, hilang, diambil. Apa yang dibutuhkan dalam kondisi seperti ini? Kita butuh kekuatan, kita butuh dukungan semangat, kita butuh ketegaran untuk berdiri kuat. Kita butuh orang-orang terdekat, kita butuh sahabat misalnya. Lalu apakah Ayub punya itu? Apakah Ayub punya sahabat? Apakah Ayub punya orang-orang terdekat? Punya. Sahabatnya 3 diungkapkan dalam kitab Ayub. Bahkan istrinya, orang yang paling dekat, semua ia punya. Dan betul bahwa pada awal-awal sahabat Ayub datang untuk menghibur. Ia ada dalam amat dalam. Akibatnya sahabat-sahabat Ayub mulai menuduh, mulai menyalahkan dan menuduh. Menuduh Ayub mengalami kemalangan itu karena dosanya terhadap Allah. Sebuah pengungkapan atau refleksi kasih yang rapuh. Pengungkapan dan refleksi kasih yang sangat terbatas. Persahabatan yang mudah tergoncang. Persahabatan yang tidak bertahan dalam kesukaran. Dan yang tentunya tidak dapat diandalkan oleh hati sanubariku merana karena rindu. Aku tahu penebusku hidup, kata Ayub. Penebus dalam tradisi Yahudi menunjuk kepada kerabat yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menebus dan membebaskan budaknya atau seseorang yang tertindas, seseorang yang sedang terbelenggu. Ayub memandang dirinya, Ayub memandang penderitaannya. Namun sedalam apapun ia membangun relasi dengan orang-orang terdekat, dengan sahabatnya, ternyata itu tetaplah terbatas. Penebusku hidup. Penebusku yang bangkit di atas debu. Siapa itu penebus yang hidup bagi Ayub?
Siapa itu penebus yang bangkit di atas debu? Menunjuk kepada Kristus, yang oleh kematiannya menebus manusia dari dosa lewat kebangkitannya. Ia mengalahkan kuasa maut, memberikan pembebasan sejati dalam kesempurnaan keselamatan di dalam Kristus. Itu melampaui penderitaan, itu melampaui kesengsaraan Ayub, dan itu ia yakini sekalipun tubuhnya sangat rusak, tapi imannya, keyakinannya membuat ia melihat Tuhan, membuat ia bersaksi bahwa Tuhan pasti akan berpihak kepadanya. Bukankah yang telah nyata dan terbukti di dalam Yesus Kristus? Ini yang menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani kehidupan ini. Karena penebusan dari Kristus tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi juga melampaui peristiwa kematian. Ayub pada akhirnya kuat, tetapi juga berkemenangan. Karena ia memutuskan untuk hidup dan menghadapi setiap kesukaran dalam hidupnya bersama Sang Penebus yang hidup. Itulah Kristus, Tuhan yang bangkit. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu. Solo dari Lansia dilanjutkan dengan trio Mepokoaso, vokal
diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam.
bagi kita semua dan khususnya bagi segenap keluarga yang berduka cita. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan selanjutnya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Allah yang berkehendak atas hidup kami, ketika Engkau menyatakan kedaulatan-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Subah dan Patiung, duka cita menjadi bahagian yang tidak dapat dielakkan. Tetesan air mata menjadi bahagian yang terus dialami segenap keluarga kami tercinta di sini. Itu tidak dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kehadiran Tuhanlah yang menopang seluruh keluarga berduka, menopang suami, saudara-saudara, ponakan, bahkan seluruh rumpun dengan tetap mampu bersaksi tentang Tuhan. Dan sampai pada hari ini, dalam perkenan dan kasih Tuhan juga, bersama-sama untuk firman-Mu, bahwa Engkaulah penebus hidup kami, Engkaulah sahabat sejati yang selalu ada bagi kami, yang sungguh mengenal keadaan kami, tetapi juga yang tidak akan pernah pendampingan, topangan dan berkat-Mu. Biarlah keluarga terus dikuatkan untuk melangkah, melanjutkan perjuangan hidup mereka, bahwa Engkau yang mengasihi, Engkau juga yang akan melindungi, sehingga dalam segala keadaan apapun mereka terus ditopang dan dikuatkan oleh-Mu. Perkenan-Mu menghantar memberkati saudara-saudara dan keluarga besar dari Makassar dan Toraja, bahkan di Kendari dan sekitarnya. Mereka dihimpunkan bersama, bahkan bersama dengan jemaat Tuhan keluarga. Maka kuatkan mereka ketika hari ini mereka harus melepaskan kepergian orang yang sungguh mereka cintai dan kasihi, dalam keyakinan bahwa Engkau sahabat sejati, penebus yang hidup, yang akan mengokohkan jalan-jalan hidup mereka selanjutnya. Terima kasih untuk setiap persembahan pujian siang, serahkan semuanya kepadamu, topangannya, penghiburannya hidup mereka. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindu, Tuhan beri kuat padamu. Akan dilanjutkan di pemakaman. Kami serahkan selanjutnya kepada MC. Kami Tuhan, ya ku itu nasarupi. Tangan mi kan talinga ruang di puan, mirang di indepeng kamu yakin. Seno kan kumpang nalino, dari tampilkan kuang langkah tuangki. Karang ini telimangki, susah lan telino hilang.
senangki dengan soyang sumangaki. Mama totoi inde bandang tenangki dengan soyang sumangaki. Mama totoi inde bandang tenangki dengan soyang sumangaki. Keluarga yang terkasih dan diberkati Tuhan, di depan liang lahat, tetap arahkan hati kepada Tuhan, karena Tuhan sang pemilik kehidupan. Dia yang berdaulat apa yang hendak Dia perbuat dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu, akan mari saudari kekasih kita, tante kekasih kita, karena kini dia berada dalam dekapan cinta kasih setia Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Biarlah dengan damai sejahtera kita meletakkan kekasih kita, istri, saudari, tante, bahkan orang yang begitu kita kasihi, almarhumah Ibu Meiske Subah, di tempat peristirahatannya di sini. Karena menurut firman Tuhan, tubuh kita akan kembali menjadi debu di bumi. Nafas kehidupan kita akan kembali kepada Allah. Dialah yang memberikannya sebagai anugerah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Sebab itu kita menantikan saat pembebasan Allah. Sebagaimana Tuhan dan Juru Selamat kita katakan di dalam Injil Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama Langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh karena iman dan pengharapan kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian ibadah kita di depan liang lahat. Kita akan menutup liang lahat. Buat seluruh keluargaku, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyambutnya di Yerusalem yang baru. Kita lanjutkan kehidupan kita. Kita percaya ada Tuhan bersama dengan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.